Mata Xiao Yan segera mengikuti suara itu. Sungguh seperti yang dia duga Yuyan muncul. Jika Yuyan tidak muncul, jadi spekulasi Xiao Yan sebelumnya belum bisa dikonfirmasi. Tapi melihat Yuyan yang muncul maka semua masalah akan terselesaikan, namun, Xiao Yan tidak berniat membeberkannya, siapa tahu setelah paparan ini, apa cara lain yang akan dipikirkan keempat orang ini untuk menyiksanya. Sekarang kita bisa mengikuti arus saja, asalkan tidak dipaksa, tidak apa-apa Xiao Yan berpikir dalam benaknya, wanita di depanku hanya ingin berhubungan dengannya, dengarkan apa yang dia katakan baik tuan maupun tuan jahat tidak dapat melarikan diri. Aku, sudah terjebak dalam rawa menghadapi 4 orang yang mendekat tujuannya sangat langsung. Yuyan berkata dengan nada tajam beberapa detik yang lalu, tatapan dia menatap Xiao Yan, pada detik berikutnya ini adalah perubahan yang indah seolah ingin menunjukkan sisi terindah di hadapan Xiao Yan, berbeda dengan permaisuri karena Xiao Yan bisa merasakan perasaan permaisuri yang sangat kuat padanya, meski sesuatu benar-benar terjadi, namun tujuan sebenarnya permaisuri hanyalah untuk meninggalkan kehadirannya dalam ingatan Xiao Yan. Ini tidak bisa dibayangkan berapa banyak orang yang tidur dengannya. Sambil memikirkan Xiao Yan menghirup udara, orang yang ada dari atas, dalam tahun-tahun yang panjang ditambah cara seperti itu, pria yang disukainya, saya khawatir tidak ada yang bisa melarikan diri, Xiao Yan bahkan merasakan sorot mata Yuyan ke arahnya. Sudah ada yang salah saat kita berada di alam iblis Halloween. Hanya saja Xiao Yan tidak menyadarinya saat itu, dia sebenarnya adalah tiruan dari Si, dan jalan segala keinginan dipraktikkan di 4 aliran ini artinya, mereka yang memiliki keberuntungan besar bisa berlatih kultivasi ganda. Dengan demikian menerobos diri sendiri, dia benda yang tampak jelek ini dia ingin membunuhku. Xiao Yan tiba-tiba menunjuk pria jelek itu tidak jauh dari situ. Karena Yuyan sangat ingin mendapatkannya jika Anda tidak bisa bersembunyi, manfaatkan saja dia. Bagaimanapun, ini hanyalah adegan yang diatur dan diperankan oleh Si. Alam keabadian Tuhan yang digenggam setengah kedua, itu memang memiliki kekuatan, mengingat Anda tidak menimbulkan bahaya nyata keluar. Yuyan memarahi dengan dingin. Hanya lambaian tangannya, tidak. Tuan Yuyan bagaimana kita bisa membiarkan hal jelek dan menjijikkan ini hilang? Jika kamu tidak membunuh, bahkan jika klon ini hancur dengan sendirinya aku akan menghapusnya dari sini. Kudengar Yuyan ingin melepaskannya. Bagaimana bisa Xiao Yan membiarkan keinginannya terkabul? Dia menyiksanya begitu lama, dan mau pergi begitu saja. Tidak peduli apa pria jelek ini, karena saya ingin berakting maka Xiao Yan harus membuat Si membayar harganya. Xiao Yan selesai berbicara seketika, tubuhnya bergerak melangkah maju dengan telapak kaki, dia langsung bergegas menuju pria jelek itu. Dia memancarkan aura manik melihat Xiao Yan bergegas keluar wajah Yuyan tiba-tiba menjadi kental. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan adalah orang yang keras kepala. Baginya, klon seperti itu bukanlah apa-apa. Tapi apa yang harus saya lakukan jika dia benar-benar meledakkan dirinya sendiri? Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan pria yang begitu manis. Yuyan tampak bersemangat mencari bakat. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar karena kultivasinya. Atau apakah Anda sendiri yang menikmati kesenangan itu? Masuk akal aku melindungimu dia akan diselesaikan oleh saya, Yuyan mengertakkan gigi. Meskipun dia berbicara tapi ada ekspresi kesakitan di wajahnya, meski Xiao Yan bergegas keluar tapi dia tidak cepat, karena saya sengaja mengarahkan Yuyan untuk mengambil tindakan, Xiao Yan tahu dia pasti akan mengambil tindakan, cara Yuyan memandangnya ini seperti harta karun langka, aku pasti tidak akan membiarkan Xiao Yan mati di sini. Pria jelek itu mempermalukan Xiao Yan, dengan berbagai cara dan dia dipukuli setidaknya Si harus membayar harganya.
Ketahuilah bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Yuyan dengan cepat bergegas ke depan Xiao Yan. Dia tiba-tiba memancarkan aura yang kuat, hanya mengaum ke arah pria jelek itu. Tuan Yuyan, dia juga memiliki mata biru. Saya cinta sekali, bisakah kamu mengambilnya untukku? Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat. Tapi saat berbicara, namun dengan sedikit rasa kasihan dan memohon, jadilah anak laki-laki yang cantik. Alam sejati Suanyin pernah digunakan oleh permaisuri. Dia punya pengalaman. Saat Yuyan mendengar ini, tiba-tiba sudut mulutnya bergerak-gerak, tapi mendengarkan nada suara Xiao Yan, ada pandangan ketekunan di matanya. Aku lebih suka memberikannya padanya dulu. Setelah saya berhasil menangkapnya, dapatkan kembali lagi. Pikir Yuyan dalam hatinya saat ini. Dia hanya ingin menyenangkan Xiao Yan. Tapi dia tidak menduganya Xiao Yan sebenarnya akan mengatakan permintaan seperti itu. Dengan nada seperti itu, pada saat ini akan menjatuhkan Xiao Yan. Yuyan akan memenuhi permintaan Xiao Yan apapun yang terjadi. Tidak masalah sepotong kue. Aku melihat Yuyan tiba-tiba bertengkar hebat dengan pria jelek itu. Nampaknya pertarungan keduanya sangat nyata. Sepertinya itu bukan rekayasa. Adapun Yuyan tidak mengherankan, lebih kuat dari sebelumnya. Pria jelek itu dengan cepat dikalahkan. Dalam pertempuran dia mengeluarkan pupil vertikal berwarna biru. Xiao Yan melihat pupil vertikal biru di tangan Yuyan, yang kini mengembun menjadi seukuran telapak tangan. Meski belum bisa dipastikan apakah itu mata anjing yang lain, apakah itu benar benda ini adalah harta karun, bagaimanapun, tubuh fisik Xiao Yan ratusan ribu kaki, bahkan tidak bisa melancarkan serangan kemampuan yang sangat kuat. Sebaliknya, Anda bisa mengejutkan musuh dalam pertempuran. Benda ini bahkan bisa mengendalikan kekuatan jiwa alamku. Kemudian melalui mata ini, Anda dapat mengontrol lebih banyak orang yang berjiwa lemah. Pria jelek itu terluka parah. Yuyan tidak membunuhnya sampai akhir. Pria jelek menahan auranya, sebenarnya ingin berpura-pura mati. Wah, aku akan mengambil barang yang kamu inginkan. Yuyan berbalik mata indah menatap Xiao Yan, tapi kata-katanya belum selesai. Saya melihat jejak tangan Xiao Yan berubah. Dengan cepat teratai api tiga warna terkondensasi di telapak tangannya, lalu aku melihat Xiao Yan memegang teratai api dengan satu tangan. Ambil langkah maju, guntur ekstrim mengalir di bawah kaki. Sosok itu langsung muncul di hadapan pria jelek yang tergeletak di tanah. Lalu dia dengan lembut menggerakkan telapak tangannya ke depan. Teratai murka Buddha tiga warna tetap berada di perutnya. Segera, Xiao Yan mundur sedikit. Juga meminta Yuyan mundur. Ledakan. Sebelum Yuyan sempat bereaksi, apa yang dilakukan Xiao Yan? Saat berikutnya teratai api marah Buddha tiga warna tiba-tiba meledak. Api yang tak berujung membentuk teratai api yang besar, seolah menghancurkan dan menelan semua yang ditutupinya. Tuan Yuyan, bagaimana saya melakukannya? Pria yang jelek kelihatannya menjijikkan, bahkan jika kamu telah membunuhnya, saya juga ingin menghancurkannya menjadi abu. Jika tidak, saya tidak akan mampu mengatasi rintangan di hati saya ini. Xiao Yan tampak patah hati. Seolah-olah dia telah dianiaya secara besar-besaran. Melihat pria jelek yang ditelan teratai api, Yuyan merasakan sakit di wajahnya. Yuyan belum menjawab. Xiao Yan bergegas masuk lagi sambil membawa 8 penguasa misterius yang sunyi. Aku akan pergi dan melihat apakah dia sudah mati.